supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Jadi sahabat, jadi Bapak Ibu, bahwa kembali coba Bapak Ibu perhatikan, ya, bahwa kepala dari laki-laki, jadi ini laki-laki kepala ini ke atas, badan tidak. Konsep ini teologi Paulus, ya, bahwa kepala dari laki-laki itu Kristus, ya. Jadi bapak-bapak, bapak dorang, saya, kita orang bapak, ya. Ini tentu kalau digambarkan kita badan, tapi bisa wajah Yesus. Artinya cara berpikir, konsep hidup semua ada di ketumpu kepala. Ketumpu kepala. Bapak-bapak kita orang, ya, itu. Paulus bilang, baru sesudah kita orang punya kepala ini, ya, yang di dalamnya ada konsep hidup, ya, konsep apa saja dari Allah dalam Kristus. Paulus bilang, dia itulah yang memimpin Mama Dom punya kepala ini. Mama Dom punya kepala, ya. Jadi memang, ya, kalau kita mau paham logika ini, maka sebenarnya tidak mungkin mama itu dia bisa melawan bapak. Tidak mungkin. Tapi kok kenyataannya kita temukan ada, ya. Dari pagi saya baru dapat satu polisi dari Manado. Dia telepon saya dalam keadaan menangis-menangis. Baru di telepon saya dengar istrinya ada di sebelah, baru, apa? Siapa tidak tahu kau? Bla 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 bla. Aduh, saya sedikit karena dulu dia di SPN, dia dapat tugas ke Manado, jadi itu seperti dia anggap senior yang membina dia. Tapi ketika dia ada soal dan terjadi sampai tadi malam, mereka berkelahi sampai pagi, dan tadi pagi dalam tekanan dia telepon saya. Maksud saya, perempuan mama bisa melawan bapak, dan berarti bapak yang harusnya cara berpikir Tuhan, kok bisa begitu terjadi? Itulah yang terjadi, ya. Seharusnya tidak boleh terjadi. Ini yang memang pergumulan kita, bapak-bapak, ya. Jadi ini kembali kepada kita sebagai laki-laki. Kalau kita tidak dipimpin oleh Allah, kita tidak bisa pimpin istri di rumah dan anak-anak, ya. Itu dia rumus. Sudah next, ya. Jadi itulah konsekuensi. Nah, kepala bukan bicara tentang martabat, tetapi fungsi. Kepala artinya sumber, ya. Seperti Kristus keluar dari Bapa, demikian wanita keluar dari laki-laki. Nah, bahasa Yunani kepala itu kephale, ya. Itu artinya mata air, ya. Jadi kita membayangkan saja kalau mata air kabur dari kepala gunung, kabur sampai muara di laut. Makanya kalau suami kabur, mata air itu kabur, berarti keturunan terus sampai. Nah, gereja Amerika sempat membuat sebuah studi dari keluarga Jonathan Edward dan Mark Jukes. Dari 1500 sekian keturunan Jonathan Edward, itu karena Jonathan Edward itu kepala air bersih, maka dia punya keturunan luar biasa. Tapi kalau Mark Jukes, kepala air kabur. Jadi dia punya keturunan dari 1300-an itu, data itu lengkap ada. 290 itu jadi pelacur, ya, ada jadi pembunuh. Itu keturunan Mark Jukes karena kepala air kabur. Seorang bapak yang kalau tidak berfungsi, maka ya itu mata air kabur, ya. Jadi dia jadi sumber. Karena itu suami, ayah, tete, opa itu menentukan, ya. Next, ya. Jadi kita terus, nah karena itu kita lihat
Apa kata firman Tuhan? Ya. Terus ya, demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi sudah, kita tahu sudah, bapak-bapak, kita tahu sudah. Ya, dan ini tidak bisa kecuali kita punya ini ke atas ini, Kristus yang macam badan terus disarung saja. Ini punya Kristus, artinya cara berpikir kita itu Alkitabiah. Ya, maka nanti kita bisa seperti yang dikatakan ini. Ya, next. Ya, jadi betapa kita mesti bijaksana dengan istri. Ya, karena mereka itu kaum lemah. Ya. Mama dorang, Alkitab bilang, bukan bapak yang bilang, ya, bukan pendeta yang bilang. Jadi mau marah firman itu. Alkitab bilang mereka itu kaum yang lebih lemah. Ya. Tetapi mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Ya. Tapi saya belajar siapa bilang mama lemah, bapak-bapak, antara penolong dan yang ditolong siapa yang kuat? Penolong toh? Ya. Bahasa Alkitab, bahasa Yunani bilang penolong itu parakletos. Dan penolong itu mama dorang. Jadi mama dorang sebenarnya kuat. Jadi bapak-bapak, hati-hati ketemu ini terkuat. Amin. Ya. Nah, Alkitab bilang begini sekarang. Siapakah istrimu? Ya. Petrus bilang mereka kaum yang lebih lemah, tapi mereka teman pewaris. Oke, next. Kita lihat. Ya. Nah, sekarang lihat. Ini apa Paulus bilang. Terus, Mas. Ya. Ini yang mau membuktikan mereka itu lemah. Apa betul? 1 Korintus 11. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikan. Ya. Begitu juga dengan Paulus kasih ingat Timotius ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini seperti mama dong macam sutra berdaya sudah. Tapi nanti lihat, lanjut. Next. Ya. Nah, suami ditempatkan Allah sebagai kepala atau otorisator atas istri. Ya, ini yang dimaksud bapak-bapak. Ya, kepala itu suami. Ya. Terus, ya. Efesus 5 ayat 23 bilang, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, ya, pada satu sisi itulah namanya kepala, suami. Ya. Dia adalah kepala istri. Karena dia punya kepala ini sudah jadi kepala Kristus. Artinya hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka dia bisa pimpin istri dan anak-anak. Kalau dia punya kepala tidak menjadi pimpinan Tuhan, dia tidak mungkin bisa pimpin istri atau anak-anak. Tidak mungkin. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Kepada orang-orang jemaat di Efesus. Karena itu kita harus belajar fungsi sebagai suami, sebagai ayah, ya. Bagaimana kita belajar? Ada pengayoman, ya, payung, ya. Otoritas adalah perlindungan yang tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan oleh istri dan anak-anak, ya. Karena suami, ya, itu fungsi suami. Next, ya, Ibrani 13 bilang itu. Nah, untuk itu supaya tadi kita belajar yang tadi di muka sekali, supaya tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah,
kita harus memahami teman hidup, pasangan hidup. Maka wanita atau perempuan, ibu-ibu coba lihat, semua wanita tahu dirinya terlahir sebagai wanita, tetapi tidak semua wanita menyadari dan menerima dirinya sebagai wanita. Ya. Dan itu kita dapat sehari-hari di jemaat, ya, karena tidak paham siapa dia. Ya. Tidak ada kebenaran lain yang dapat menjelaskan hal itu selain yang diperoleh dari Alkitab. Ya. Mengapa? Next. Allah Bapa lah yang tahu kenapa dia menciptakan seorang wanita. Ya. Hanya Bapa yang tahu. Jadi mama dorang kalau tidak baca Alkitab, tidak sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, ya, itu nanti sama seperti tadi pagi-pagi saya punya anak didik polisi di Manado, dia menangis-menangis, ternyata istrinya pemberontakan dalam rumah tangga karena tidak paham. Wanita, mama, ibu-ibu dong tidak paham untuk apa kita wanita, ya. Nah, bila mana seorang wanita mencari jawaban di luar Allah, dan itu artinya tanpa melalui Alkitab, tentu ia akan kecewa dan tidak ada jawaban, buntu, ya. Akibatnya menyesatkan, ya. Belum terlalu lama, ya, ini di pemerintahan besar ini, orang besar, kita harus bergumul karena ya rumah tangga yang begitu. Mungkin karena bapak terlalu sibuk, mama tinggal di kota Jayapura saja. Apa yang terjadi? Ya, ini pergumulan. Ya. Next. Karena itu mari kita lihat, karena seorang perempuan hanya akan merasa berharga dan bernilai serta berfungsi sebagaimana ia diciptakan Allah ketika ia mengenal dan hidup intim bersama Allah sang penciptanya. Ya. Memang waktu anak binaan yang polisi sekarang tugas di Manado, dulu dia tugas mengajar di SPN Eden sana di Besji. Kami coba datang dan saya ngomong sama istrinya. Rahasianya di sini Bapak Ibu. Rahasianya di sini. Nah, coba lihat Mazmur 25. Jadi ya di sinilah. Kalau ibu-ibu, ya lebih baik kita membaca di Mazmur supaya jangan marah pendeta Pai. Mazmur 25 Allah bilang apa? Coba kita ada bawa Alkitab kah ini Bapak Ibu? Coba kita baca ayat 14 sama-sama. Ya, baca sama-sama. Ya, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Artinya saya mau bilang sepanjang seorang istri mama dorang tidak punya hubungan intim dengan Bapa di sorga, dampaknya bagi rumah tangga, dampaknya ada saja curiga, cemburu dan macam-macam. Ini bisa terjadi. Perempuan hanya akan merasa berharga, bernilai, berfungsi ketika dia mengenal Allah dan dia punya hubungan intim dengan Allah. Mazmur 25 tadi. Ketika dia tidak punya hubungan intim, gampang emosi dan banyak masalah bisa muncul kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Allah. Ya, lanjut. Ya. Jadi disitulah rahasianya mengapa banyak terjadi goncangan ya, goncangan di dalam hidup ini. Bisa Mas? Nah, sesungguhnya perempuan adalah pribadi yang kuat dan tangguh. Perempuan dalam bahasa Yunani parakletos, artinya penolong. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kenapa antara penolong dan ditolong siapa yang kuat? Sebenarnya perempuan. Nah,
Coba lihat ini perempuan ini. Ya. Luar biasa. Next, lanjut lagi. Ini lagi. Ya. Ini perempuan ini perempuan. Ya. Lanjut. Ini anak Enam. Ya. Wanita sebenarnya kuat. Cuma karena tidak hidup dengan Tuhan yang begitu intim, maka dia rapuh. Ya, dia banyak terpeleset, bisa. Tapi sebenarnya wanita secara fisik saja sudah luar biasa. Nah, Bapak Ibu, suami kalau dia mau maksimal, dia mau sukses, dia naik karier, dia apa, terus itu harus penolongnya yang berfungsi. Penolong siapa? Mama Dora. Kalau penolong tidak berfungsi, bapak dia sedang berjuang untuk naik, jadi berkat, karier dan sebagainya. Tapi dia juga harus urus dia punya batin, dia harus urus lagi. Akibatnya dia lambat. Seorang suami itu dia lambat untuk bertumbuh, berkembang. Karena fungsi penolong itu istri. Itu ya. Jadi terlalu penting saling menopang. Karena penolong itu. Next, ya. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat ini, ya, ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan seorang perempuan, dibuat dari bagian tubuh laki-laki, dan ini inisiatif Allah sendiri. Penciptaan itu ada tujuan. Ya. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca di Kejadian 2 ayat 18, ya, itu Tuhan dia bikin Adam, ya namanya saja Tuhan. Minuman keras saja bisa bikin laki-laki satu tahu diri. Apalagi Tuhan, dia cuma begitu saja. Adam kok sutra bisa bikin apa? Baru dia ambil rusuk. Ya. Kemudian dia mulai bla 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 bla. Baru Hawa kok muncul. Perhatikan, tidak ada komunikasi. Tapi waktu Tuhan bangkitkan Adam lihat Hawa, langsung bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dari mana Hawa tahu? Itu. Ya. Itu hebatnya penciptaan. Dari mana Adam dia bisa tahu ini dia punya tulang? Ya. Tuhan kasih kok tidur dan ibarat mati, baru dia ambil rusuk itu. Baru dia mulai bikin. Dan perempuan cantik muncul, dan waktu Tuhan kasih bangun Adam, ya, tanpa Tuhan kasih tahu, ingat ya, itu kok perusuk, itu bla bla bla, tidak. Nanti baca di Kejadian 2. Dia langsung bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari. Itu menggambarkan betapa suami istri itu, ya, itu batin yang hidupi, batin, ya, yang hidupi. Jadi bapak kok ada di ujung bumi sana, mama bisa rasa. Begitu juga mama kok di mana saja, bapak bisa rasa. Ya, itu kebatinan. Ya, kalau suami istri hidup dengan Allah. Ya, next. Ya. Jadi memang dalam sekali rumah tangga itu. Pengenalan akan Allah lah yang membawa seorang perempuan dapat memahami jati dirinya dan menjadikannya sebagai seorang penolong menurut ukuran Allah. Jadi sekali lagi, Mazmur 25 ayat 14, mama sisihkan waktu untuk baca Alkitab, ya, supaya kita dari waktu ke waktu kita makin mengerti. Kita punya suami, mengerti bapak dorang, mengerti anak-anak, ya. Hubungan intim itu penting. Ya, next. Ya, dengan Tuhan, ya. Karena itu perempuan semakin dia mengenal Allah, semakin dia bernilai dan dihormati oleh laki-laki dan perempuan lainnya. Ya. Ini tidak sembarang orang bisa halo, tapi dari jauh lagi, ya. Karena begitu lihat saja dia punya kewibawaan, ya. Dia bernilai. Itu hanya mungkin, ya, kalau mengenal Allah. Mengenal Allah. Itu dampaknya nanti
suami bisa rasakan, anak-anak bisa rasakan. Ini mama ini beda, mama beda, bisa. Next ya, jadi memang ini proses. Ya. Akibatnya apa? Jikalau kita wanita tidak mengenal Allah, ya, ini yang terjadi. Lanjut, ya. Mama juga terbengkalai. Sebagai pendeta saya temukan bagaimana mama dia bisa belah bapak. Tugas di kampung-kampung, bapak dapat kejar. Mama pegang parah. Ini terjadi memang. Ya. Aduh. Ya. Mama bisa jewer bapak bertelinga. Ya. Di sini tidak ada toh? Tidak ada. Dulu-dulu juga tidak ada toh? Tidak ada. Terada. Mantap. Itu sudah. Ya. Pertanyaannya, mengapa dalam rumah tangga seringkali ada kekerasan? Karena perempuan hidupnya tidak sebagai penolong. Karenanya dia tidak berdampak. Ya. Ini kita lebih banyak masih bicara tentang perempuan. Nanti baru kita lihat bapak orang, laki-laki kita orang. Ya. Seperti itu. Ketika fungsi penolong ini benar-benar fungsional, dampaknya hebat. Ya. Dampaknya hebat. Ya. Saya pernah nonton Billy Graham mulai dari muda sampai Billy Graham mati usia 94 tahun. Dia baru mati. Ruth yang mati lebih dulu, istrinya. Tapi mulai dari mereka berkeluarga masih 20-an. Ya, jadi hampir 70 tahun hidup bersama. Itu dia punya keturunan itu hebat sekali. Bapak Billy Graham dengan Mama Ruth, mulai dari muda sampai rambut putih, tidak pernah jalan itu lepas tangan. Kalau kita nonton film itu, mereka jalan kemana saja, di pasar ke apa. Makanya anak-anak keturunan Billy Graham, ya, mereka selalu lihat kalau mereka ini terus, mereka punya kerinduan di antara mereka. Ya. Kita sempat nonton slide-slide pendek dari keturunan Billy Graham itu. Karena grandfather itu ya, moyangnya itu tuh bagaimana memberi teladan. Dorang selalu diskusi, baru dorang bilang, saya rindu satu kali seperti moyang Billy itu. Anak-anak perempuan bilang, saya rindu satu kali saya jadi seperti moyang Ruth itu. Karena contoh suami istri, ya. Di pasar saja pokoknya keluar rumah pasti gandeng dan dekat selalu. Ya. Sampai waktu Ruth sudah di kursi roda, Billy Graham dorong ke gereja kemana. Nanti bapak don jalan pegang tangan dengan mama ya. Iya toh? Bisa toh bapak toh? Betul. Nanti majelis ya, nanti kita lihat di gereja hari Minggu besok, mama pegang tangan bapak masuk gereja ya. Bisa toh? Ih, macam jawab berat begitu. Bisa. Oh begitu. Ibu, nanti kalau sudah di dalam bait Allah baru. Tapi dalam perjalanan kan suami istri itu terada hubungan majelis jemaat. Aduh, itu sudah. Tapi memang kita terus diproses untuk belajar. Ya, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Ya. Kalau kita orang ini, Ibu Pendeta Tesia, Ibu Karma, saya, Ibu RC tadi, bukan berarti kita waktu rumah tangga ini mulai start itu sampai hari ini semua oke. Ya. Jadi bercitra macam-macam ya. Lanjut ya. Tapi dalam perjalanan itu selalu saja kita punya kerinduan untuk memperbaiki kehidupan ini. Nah karena itu Bapak Ibu, betapa penting mama dorang ya, kita semua bertekun di dalam iman ya, percaya kepada Allah. Dalam segala keadaan tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika dalam situasi yang sulit, seakan-akan Tuhan tidak ada. Tuhan di mana?
Nah, kita tetap bilang itulah yang Allah izinkan. Ya, ada proses ujian. Jangan cepat. Ya, tadi pagi saya bilang, anak-anak, dia bilang begini, saya 1-2 hari saya mau ke pengadilan untuk saya mau lapor saya punya istri dan saya mau kasih tinggal dia. Kok sebarang saja? Tidak. Ya, jangan terlalu cepat. Ini polisi nih, karena ya begitu sudah perwira, cuma ya mamanya ini yang sayang, istrinya maksudnya istrinya yang tidak mengerti, ya cemburunya kuat dan selalu curiga dan sebagainya. Ya. Nah, jadi saya bilang adek kau sabar, itu bagian dari ujian. Ya. Nanti kalau baca Matius pasal 15, materi ini nanti dapat ya, bisa dapat toh. Supaya bisa ulang-ulang lagi ya. Betapa itu yang anaknya kerasukan ibu satu itu di Matius 15. Tuhan bilang, oh tidak, saya tidak datang saya datang buat Israel. Tapi ya, saya tidak mungkin ambil roti dan kasih ya, makanan buat anjing. Tapi ibu itu luar biasa. Ya, anjing ada di bawah meja dan ada remah-remah yang jatuh anjing makan. Akhirnya Tuhan bilang, luar biasa kau punya iman itu. Ya, nanti baca baru kita belajar betapa bertahan untuk next semua situasi. Ya, ini yang menarik ibu-ibu. Terus perempuan ditempatkan di dalam rumah tangganya dengan suatu pengaruh sama dorang ini punya pengaruh, ya. Pengaruh untuk membangun, tapi juga untuk meruntuhkan. Ya. Amsal 14 ayat 1 bilang, ya, perempuan bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Di Jayapura banyak berantakan karena tidak ada wanita yang bijak menjaga rumah tangga. Jangan kira perempuan tidak bisa menghancurkan rumah tangga, bisa. Amsal sudah bilang, ya. Nah ini karenanya coba mengerti, kita ini diciptakan sebagai penolong, ya, untuk mama dorang. Bagaimana menjaga, lanjut, ya, untuk mempertahankan rumah tangga kita. Next. Menjadi perempuan adalah sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang tidak datang untuk kedua kali. Menjadi penolong bukanlah posisi atau jabatan, tetapi fungsi dan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam diri seorang perempuan. Ya, ini sudah dia benar-benar berdampak ketika dia menyadari saya ini penolong. Di Alkitab hanya disebutkan 4 oknum, 4 pribadi. Dalam bahasa asli Yunani ditulis Parakletos, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dan perempuan. Ya, ditulis dalam bahasa Yunani terjemahannya itu penolong. Laki-laki bukan penolong.